Pertanyaannya, mengenai lebih dulu mana atau lebih penting mana mengenai ilmu dan adab adalah perdebatan yang selalu ada dalam percakapan kita sehari-hari. Namun yang mungkin beberapa dari diri kita tidak sadari adalah pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul dari mulainya kehidupan muncul. Bagaimanapun cara kita menganggap itu, dari kecil kita diajarkan oleh orang dan guru-guru kita bahwa adablah yang lebih penting dibandingkan ilmu, dikarenakan ilmu tanpa adab adalah kesesatan. Karena membuat diri menjadi angkuh, merugikan orang lain, membuat kerusakan, dan yang lain-lainnya. Seringkali kita pelajari dalam tradisi kita dapat melihat banyak orang yang dihujat di internet dikarenakan dikategorikan sebagai tidak beradab oleh netizen. Bahkan kita menciptakan sistem penjara untuk menjebloskan orang-orang. Kita juga tahu bahwa di dunia modern ini, ilmu juga sangat diagungkan oleh masyarakat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa terlihat bodoh karena semua orang membencinya dan akan menghakimimu. Kita dipaksa untuk belajar. Tidak ada kehidupan modern yang tidak membutuhkan pekerjaan, dan pekerjaan yang memaksa kita untuk memiliki pengetahuan dan bukti pengetahuan dalam bentuk ijazah. Sebelum bisa mendaftar di pekerjaan apapun, kita dipaksa untuk belajar. Di sini munculnya sebuah dilema, apakah sebenarnya yang lebih penting adab ataukah ilmu? Yang mana sebelumnya perlu kita pelajari? Kebanyakan orang memahami adab sebagai kesopanan tata krama atau bertindak sesuai yang sudah diterapkan secara sosial. Berbicara lemah lembut, menggunakan kata-kata yang baik, tidak memotong pembicaraan mengucapkan salam, tidak menyela antrian menghormati, berpakaian sopan, makan yang baik, dan yang lain-lainnya. Kita semua tahu hal yang basic itu mengenai hal itu. Bukan hal yang sulit untuk melakukan hal-hal beradab. Ketika kita sadar bahwa adab bisa berbeda di tiap budaya. Di Jepang sepertinya, menundukkan kepala adalah tanda hormat. Sementara di budaya barat, kontak mata yang kuat adalah yang dikatakan tanda hormat. Di Timur Tengah, berbicara dengan suara yang cukup keras adalah tanda ketegasan di negara lain. Bisa dianggap kasar. Lebih jauh lagi, semua yang kita kategorikan dengan adab atau aturan sosial ini sebenarnya diwarisi tanpa kita tahu rasionalitas di baliknya. Misalnya, banyak budaya yang memiliki adab untuk menekan wanita atas nama kur, kesopanan tanpa memperhatikan hak wanita sendiri sebagai manusia. Kalau kita menelusuri lebih jauh, menjadi orang beradab itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan orang-orang yang dianggap terpilih sekalipun, yang sekarang kita anggap sebagai pahlawan karena kebaikan mereka yang luar biasa. Seperti Mahatma Gandhi yang dituduh berskandal karena mengikuti Dalila Matenzinyasto, mengalami tuduhan yang sama. Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela tak lepas dari tuduhan-tuduhan kebiadaban, dan ini sebenarnya bukan peristiwa yang aneh. Sebab kita sebagai manusia memiliki moral kompas yang berbeda-beda. Jadinya kita tidak lekang dari jeratan kesalahan moral yang mungkin akan menghantui kita terkadang selamanya. Terkadang kalau dipikir-pikir, bukan hanya mereka yang hebat yang dihantui oleh kesalahan moral. Kita pasti juga banyak mengalami penyesalan atas keputusan penting yang pernah kita buat. Dan kesalahan-kesalahan itu masih terbuka untuk terjadi lagi. Tapi jangan khawatir, mungkin kesalahan yang kita buat bisa dimaafkan oleh orang-orang terdekat atau dilupakan begitu saja oleh sejarah. Dan bukan tidak mungkin kita bisa berubah menjadi seseorang yang lebih beradab dari waktu ke waktu, karena kita mampu secara progresif belajar dari rentetan kesalahan di masa lampau. Atau tak jarang juga sifat angkuh kita malah memaksa kita untuk membebankan setiap kesalahan pada orang lain, dan membuat kita tidak pernah belajar. Rasanya akan sulit sekali menjadi orang yang beradab di setiap perspektif orang yang berbeda-beda. Dalam tradisi perang di Jepang, seorang bisa sampai
pada adab tertinggi ketika dia melakukan cokat. Dia melakukan patuh sepenuhnya pada komandan perang, berbeda dengan kehidupan manusia di tradisi pencerahan adab. Di dalam budaya berbeda, ini dikategorikan sebagai paling beradab, dan ini adalah bukti bahwa ada begitu banyak interpretasi yang datang terhadap kita. Bahkan hingga titik tertentu, setiap perilaku yang kita anggap berasal dari sudut pandang pertama tak pernah benar-benar murni. Ia selalu dipengaruhi oleh interpretasi yang dipaksakan oleh lingkungan yang pada akhirnya menyisipkan sifat baik dan buruk ke dalam diri kita. Sepertinya memang adab tidak pernah lahir sepenuhnya dari diri sendiri, tapi selalu diajarkan, diwariskan, atau dipaksakan oleh masyarakat dan kebudayaan kepada diri seseorang. Sebab diri sendiri bukanlah entitas yang tetap dan tunggal, tapi sekumpulan persepsi yang berbeda dan yang terjadi secara berurutan dengan sangat cepat dan terus berubah, seperti yang dikatakan oleh David Hume. Pikiran adalah semacam teater di mana berbagai persepsi muncul secara berurutan, datang pergi, menghilang, dan bercampur dalam berbagai bentuk dan keadaan yang tak terbatas. Jadi bukanlah sebuah anomali jika kita merasa lebih beradab kemarin dibandingkan hari ini. Hasil dari interaksi sosial yang terus membentuk cara kita memahami moralitas, akan selalu ada perubahan terhadap pendidikan ataupun pendekatan terhadap adab. Dan siapa yang bisa beradaptasi adalah yang akan bertahan. Adab yang tidak muncul dari ruang hampa, tapi berkembang dari manusia dengan lingkungannya. Manusia haruslah terus-menerus melakukan adaptasi ini demi bertahan hidup atau diterima dalam masyarakat. Akibatnya, dalam banyak masyarakat, adablah yang ditempatkan jauh lebih tinggi di atas ilmu, karena memang sangat susah untuk diterapkan secara praktis seperti yang ditulis oleh Confucius 2500 tahun yang lalu. Kita harus mencintai semua orang dan dekat dengan orang yang beradab. Jika setelah melakukan ini semua masih ada tenaga, maka gunakanlah untuk belajar. Confucius yang bijak meletakkan posisi ilmu sekunder terhadap adab, karena memang sangat sulit menjadi orang yang beradab. Dan sebaliknya, kita bisa sesuka hati menimba ilmu, siapapun bisa melakukannya. Dan tidak jarang kita melihat mereka yang sangat berilmu justru yang memang melakukan hal yang beradab, dalam contoh ekstrimnya sampai menghancurkan dunia. Melihat mereka yang sangat berilmu justru yang memang melakukan hal yang tidak beradab, dalam contoh ekstrimnya sampai menghancurkan dunia. Gavrilo Princip bukan orang yang bodoh, dia seorang terpelajar, dan yang jelas dia bukan orang jahat. Yang darinya dia berpikir bahwa dengan tindakan heroik, kebaikan akan datang pada kaumnya, dan itu yang membangun keinginannya yang sangat kuat dan mengakar untuk mempersatukan semua bangsa Slavia sampai kejahatan itu tiba. Nah, mungkin konsekuensinya jauh lebih dahsyat daripada yang mampu kita pikirkan. Yang perlu kita tekankan bahwa kecerdasan manusia dan segala egonya bisa memberikan sesuatu yang sangat mengerikan terhadap dunia. Kesimpulan akhir dalam pandangan Aristoteles, kebajikan bukanlah sekedar tindakan yang baik, tetapi suatu cara hidup yang dijalani dengan pengetahuan, kesadaran, dan kebijaksanaan. Kebaikan sejati terletak di tengah-tengah antara dua ekstrem, dan hanya dengan memiliki tindakan yang rasional dan bijaksana seseorang dapat mencapai kehidupan yang baik dan bermakna. Ini adalah pesan yang sangat relevan untuk dunia modern yang penuh dengan ketegangan dan polarisasi. Oleh karena itu, daripada terus memperdebatkan adab atau ilmu, lebih baik jika kita berusaha untuk berilmu, untuk menjadi lebih beradab, belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan dengan demikian menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain.